Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Saputra. Nah, Prodi Ekonomi Syariah semester 6D. Di sini saya akan membahas tentang kurs uang kertas itu sendiri. Nah, dari video yang dibagikan oleh salah satu dosen saya untuk tugas kami kali ini, yaitu kontennya situ sulap uang kertas yang membahas sebenarnya pemilik bank sentral itu siapa, dan yang menyebabkan negara ini sampai terjerumus, sampai bisa terlibat langsung dengan para elit dunia seperti IMF yang sekarang mengendalikan keuangan dunia. Nah, sebenarnya gini, di sini karena memang kami ditugaskan untuk menganalisis dan memberikan tanggapan, maka kali ini saya akan memberikan unek-unek saya tentang hal tersebut. Saya berterima kasih dulu kepada dosen pembimbing yang telah memberitahukan kepada kami bahwasanya ada channel cerdas seperti ini yang bisa mengantar kami, membawa pengetahuan kami bisa sampai ke sana, sampai ke akar-akarnya. Nah, sebenarnya ini bukan pertama kalinya saya mengetahui hal ini. Sebenarnya ini saya sudah tahu pada sebelum pemilihan presiden tahun 2019, di mana ini adalah pertarungan antara Prabowo dan juga Pak Jokowi. Nah, sebenarnya gini, hal ini saya sudah ketahui sebelum Pilpres tersebut dari salah satu konten video yang ada di Facebook. Dan video itu sangat berkaitan erat dengan yang ada pada video yang dibagikan oleh salah satu dosen kami mengenai sulap uang kertas tersebut. Dan memang video itu membahas tentang latar belakang kedua calon presiden Pilpres pada tahun 2019. Dan ini memang berkaitan erat dengan masanya presiden kedua, yaitu masanya Pak Soeharto. Nah, di sini saya akan mengaitkan dengan dua sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang pemerintahan, dan yang kedua dari sudut pandang agama, yang memang keduanya ini sangat berkaitan erat. Nah, yang pertama saya akan mengaitkan dengan sudut pandang pemerintahan hari ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan alasan kenapa saya tidak memilih Presiden Prabowo pada waktu itu. Nanti akan terjawab di sini. Nah, begini. Dari video tersebut menjelaskan bahwasanya awal mula permasalahan ini muncul dari presiden kedua, yaitu Bapak Soeharto, yang kemudian menjalin relasi kembali dengan beberapa orang-orang elit global seperti IMF yang hari ini mengendalikan keuangan dunia, seperti PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, dan seperti penanaman modal asing yang awalnya ini sudah ditutup oleh Bapak Presiden Soekarno yang kembali dibuka oleh Presiden Soeharto itu sendiri. Nah, di sini kalau saya melihat dan menganalisis bahwasanya korupsi itu sudah direncanakan sejak awal terpilihnya Presiden Soeharto tersebut, yang akhirnya membuat Indonesia pada saat ini terjerat dengan utang luar negeri yang sudah tembus sampai 6.000 triliun. Dan salah satu faktornya itu adalah korupsi, selain dari yang tadi beberapa kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Pak Presiden Soeharto, yaitu menjalin kembali relasi-relasi dan beberapa elit yang memang awalnya sudah ditutup oleh Pak Presiden Soekarno. Dan juga dengan dari yang tadinya mata uang Indonesia yaitu Ori, yaitu mata uang Indonesia yang memang dia beracun kepada dinar dan dirham. Nah, itu kembali diubah oleh Bapak Soeharto semenjak ia menjalin relasi tersebut dengan para elit-elit global. Nah, di sini mengapa saya mengatakan bahwasannya korupsi itu sudah direncanakan sejak awal dari terpilihnya Pak Soeharto, karena memang kalau kita belajar sejarah, pada tahun 1970-an itu didirikan yang namanya Yayasan Super Smart. Nah, Yayasan Super Smart ini itu bertujuan untuk membantu pelajar-pelajar yang memiliki ketidakmampuan untuk melanjutkan pendidikan. Nah, dari Yayasan Super Smart ini timbul pertanyaan, sebenarnya dana dari Yayasan Super Smart ini itu dari mana? Nah, dana dari Yayasan Super Smart ini merupakan dana yang dipungut dari pemerintah, dari pajak dan juga BUMN, dan juga dana Super Smart itu dari 2,5% dari bank-bank sentral yang ada di Indonesia. Nah, yang menjabat pada saat itu pada Yayasan Super Smart justru keluarga-keluarga terdekat dari Bapak Soeharto, seperti besannya sendiri yaitu bapak dari Pak Prabowo Subianto, yang pada saat itu menjabat sebagai sekretaris pada Yayasan Super Smart. Hingga akhirnya Yayasan Super Smart ini
memanfaatkan dana yayasan untuk kepentingan mereka sendiri, yang akhirnya pada tahun 2007 di mana ya dana yayasan Super Smart ini itu diselewengkan oleh pihak-pihak yang ada di yayasan tersebut, oleh keluarga-keluarga terdekat dari Pak Soeharto itu sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan sebenarnya ini rancangannya siapa? Nah, tentu saja ini ada campur tangan dari elit global yang pada saat itu menjalin relasi dengan negara Indonesia. Ditambah lagi pada saat krisis moneter tahun 1998 di mana Indonesia pada saat waktu itu Pak Soeharto waktu itu sudah tidak bisa lagi apa-apa. Nah, disitulah IMF memanfaatkan peluang untuk memberikan Indonesia bantuan. Dengan kata lain, itu adalah usaha untuk menjebak Indonesia sendiri untuk bisa terjaring dengan utang-utang luar negeri yang hingga akhir ini membengkak sampai 6.000 triliun. Nah, ini tentu yang menjadi alasan saya kenapa pada waktu Pilpres, di mana teman-teman saya dan ada beberapa dosen saya yang justru pro terhadap Prabowo, justru saya kontra terhadap Prabowo karena hal ini yang saya takutkan hal ini bisa terulang kembali, dan ini justru akan lebih memperparah lagi keadaan perekonomian Indonesia. Jadi di mana mengingat rupiah pada saat ini itu semakin tertinggal dengan negara-negara lain, di mana anjloknya mata uang negara Indonesia akibat ini kesalahan-kesalahan yang ada di masa lalu. Nah, kemudian saya akan lanjut lagi membahas tentang bagaimana kaitannya dengan agama, yang tentu ini sudah diprediksikan oleh Rasulullah dan para ulama. Nah, tentu bagi kalian yang memang sudah melihat ceramah-ceramah tausiah oleh Ustadz Zulkifli, Ustadz Maulana yang sudah membahas hal-hal ini dengan pemikiran-pemikiran mereka yang jernih. Nah, tentu yang membuat ini semua adalah orang-orang Yahudi itu sendiri. Bisa dikatakan, nah mungkin akan timbul pertanyaan bahwasanya orang-orang Yahudi itu siapa saja. Nah, di sini saya akan membahas tentang bagaimana prosesnya bisa sampai ke sana. Nah, kita bisa lihat simbol-simbol yang ada di pentagram. Nah, kita bisa lihat adanya simbol mata satu, ada juga simbol bintang, dan ini merupakan simbol-simbol, bisa dikatakan simbol-simbol Illuminati. Kita bisa lihat pada simbol bintang yang ada di bendera Israel, dan itu melambangkan adanya simbol segitiga. Simbolnya segitiga Bermuda itu merupakan simbol dari Dajjal itu sendiri, dan simbol segitiga terbalik itu merupakan simbol iblis, dan yang akhirnya nanti itu membentuk bintang seperti yang ada di simbol di bendera Israel. Nah, ketika Nabi Isa ini diturunkan di Israel, orang-orang Yahudi tidak percaya. Mereka tidak percaya bahwasanya Mesaya yang dijanjikan di kitab Taurat itu adalah Nabi Isa, dan mereka menunggu Mesaya yang asli. Dan menurut kepercayaan mereka itu Mesaya yang asli itu siapa? Yaitu Dajjal yang mereka tunggu. Dan memang orang-orang Yahudi sebelum itu memang sudah mempelajari yang namanya ilmu hitam, dan akhirnya mereka sudah terhubung dengan iblis, sudah terhubung dengan Satan, dan bisa langsung berkomunikasi dengan Satan. Nah, itu mengapa mereka menganggap bahwasanya Tuhan mereka yang sebenarnya itu adalah Dajjal yang mereka tunggu-tunggu. Nah, ini yang menyebabkan mengapa Zionis Israel ini gencar untuk membuat kuil di Yerusalem, Palestina, ya itu untuk menyambut kedatangan Mesaya yang asli, yang mereka anggap Mesaya asli, yaitu Dajjal itu sendiri. Nah, sementara ini kan sudah dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya mengatakan bahwasanya Allah itu tidaklah buta sebelah matanya, sementara Dajjal itu memiliki mata yang sebelahnya itu buta dan memanjur seperti buah anggur. Nah, dan di mana nantinya itu Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan, dan itu akan dipercaya oleh orang-orang Yahudi. Nah, di sini saya akan mengaitkan tentang bagaimana unsur Illuminati ini kaitannya itu sangat erat dengan perekonomian dunia hari ini, yang tentu bisa dikatakan pembahasan kita tentang kurs uang kertas. Nah, hari ini kita bisa lihat pada negara yang hari ini menjadi mata uangnya itu menjadi acuan semua negara, yaitu Amerika Serikat. Kita bisa lihat di mata uang Amerika Serikat itu, pada uang $1 Amerika Serikat, kita bisa lihat di situ ada lambang piramida mata satu,
dan di situ bertuliskan bahwasanya pada Tuhan kita percaya. Nah, artinya itu apa? Bahwasanya Amerika sendiri atau bisa dikatakan orang-orang Yahudi memang menantikan yang namanya kedatangan Dajjal, dan ini merupakan teori konspirasi yang memang mereka sudah rencanakan untuk membuat dunia itu seolah-olah akan menjadi mengikuti arah yang dimana memang iblis itu inginkan atau Dajjal sendiri itu inginkan, seperti itu. Nah, mungkin ada yang bertanya tentang Illuminati itu sebenarnya apa. Nah, sebenarnya banyak teori-teori konspirasi yang membahas tentang hal ini. Nah, di sini saya akan mengangkat salah satu sejarah tentang Illuminati. Nah, organisasi Illuminati yang pertama kali itu adalah organisasi yang namanya Illuminati Bavarian. Jadi organisasi Bavarian ini merupakan organisasi yang memang mendukung yang namanya kebebasan atas semua prasangka tentang agama. Nah, pertanyaannya, lantas apakah Illuminati hari ini itu masih ada atau tidak? Nah, ide umumnya sebenarnya memang ada sekelompok orang yang memiliki kekayaan yang kuat, yang memiliki pengaruh sosial yang kuat, serta juga memiliki politik yang kuat. Nah, pertanyaannya itu siapa? Maka bisa saya simpulkan bahwasanya itulah para bankir hari ini dan para politisi dunia hari ini yang menginginkan yang namanya dunia baru. Ya, salah satu contohnya itu negara Amerika Serikat dan juga Israel. Dan tentu inilah yang mengendalikan negara Indonesia pada saat ini. Mengapa negara kita bisa sebobrok ini hari ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bahas pada kesempatan kali ini. Mungkin masih banyak saya kekurangan terhadap apa yang saya katakan hari ini, karena memang ini merupakan salah satu unek-uneknya saya dan juga merupakan salah satu gagasannya saya terhadap hal demikian. Saya akhir dan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.